Sebotol Hujan untuk Sapardi, karya Joko Pinurbo. Saya jatuh cinta pada puisi gara-gara pada suatu malam sebelum tidur membaca suntai kata dalam sebuah sajak Sapardi Djoko Darmono. Masih terdengar sampai di sini, dukamu abadi. Waktu itu saya masih duduk di kelas 2 SMA dan masih belum punya cita-cita. Kata-kata itu terus menggema di kepala saya dan membuat saya semakin bersendiri bersama puisi. Sempat terbetik keinginan untuk ikut-ikutan menjadi penyair. Tapi menurut sahabat dekat saya, kepala saya kurang abnormal untuk mendukung keinginan saya itu. Lebih baik jadi teman penyair saja, ujarnya dan saya mengiyakannya. Saya gemar mengoleksi buku puisi. Bila ada buku puisi yang hilang, saya akan mencarinya lagi di toko buku sampai ketemu. Kecintaan saya terhadap puisi masih terpelihara dengan baik. Di tengah kesibukan saya yang tak ada habisnya, saya bisa mencuri waktu untuk menghadiri berbagai acara pembacaan puisi, meminta tanda tangan, dan berfoto bersama penyair-penyair kesayangan saya. Kadang, saya membantu penyair-penyair dari daerah mencari tempat untuk sekedar tidur dan mandi. Ada satu impian lama yang ingin segera saya wujudkan. Berfoto bersama Sapardi dan meminta tanda tangannya. Sebenarnya saya memiliki kesempatan yang bagus untuk bertemu dengannya. Dalam sebuah acara pesta puisi, Sapardi lewat persis di depan saya. Dia mengenakan kaos putih oblong bertulisan "Kita adalah cinta yang berjihad melawan trauma". Keren sekali. Sayang, dalam sekejap ia sudah diserbu oleh para penggemarnya dan saya tidak kebagian waktu. Selain itu, saya masih ragu untuk bertemu dan berhadapan dengannya. Saya takut ditanya, "Anda siapa ya?" Dan saya bukan siapa-siapa. Malam itu sepulang dari kantor, saya sempatkan berbicara dengan diri saya sendiri. Dalam menawarkan kopi, saya membaca tentang Seno Bumira Ajidaru. Alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kemasan masa muda yang hanya berisikan kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin yang hanya akan berakhir dengan pensiun yang tidak seberapa. Astaga, kepala saya langsung menggigil. Saya memerlukan miras atau obat-obat penenang untuk menghadapi bayangan kengerian menjadi tua di kota Jakarta. Saat itu juga, saya mengontak teman saya, Subagus yang kenal baik dengan Sapardi. Saya minta tolong Subagus untuk mencarikan kesempatan bertemu dengan sahabat Sapardi, dan Subagus menyanggupinya. Pada hari yang telah disepakati oleh Subagus dan Sapardi, hujan mengantarkan saya ke rumah penyair kursi itu. Saya lihat Sapardi duduk dengan hikmat di beranda mendengarkan suara hujan. Ia khusyuk sekali memperhatikan hujan menerpa daun bougainville. Dan daun bougainville itu bergerak-bergerak memukul jendela. Ia tidak menyadari kedatangan saya, dan saya tidak ingin mengusik kesunyian dan kesendiriannya. Saya membayangkan ia sedang tersihir oleh hubungan gaib antara tanah dan hujan. Tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun, saya balik badan dan pulang. Dalam perjalanan pulang, saya menemukan sebuah amplop berisikan sepotong senja terletak di dekat tiang. Pastilah itu sepotong senja yang dikirimkan Seno untuk seseorang yang sangat merindukannya.
Burung yang diminta untuk mengantarkan ke tujuannya agaknya kepalaman. Kemudian menjatuhkannya begitu saja di tengah kemacetan jalan. Saya ambil amplop itu, saya selipkan di saku baju. Sesampainya saya di rumah, saku baju saya berlepotan oleh cairan berwarna kuning kemerah-merahan. Senja itu luntur, senja orang-orang Jakarta. Itu bukan senjaku, kata Seno yang saat itu ternyata sedang berada di dunia. Saya ceritakan kepada saudara supaya datang saya ke rumah sakit. Saya meminta tolong lagi dicarikan kesempatan kedua untuk berjumpa dengannya. Dan Subagus menyambutinya. Tidak lupa saya berpesan, cari tahu jam yang paling tepat untuk bertemu dengan beliau ya Su. Memperhatikan gaya bicaranya, Subagus terkesan kurang serius. Diam-diam, saya mencium ada sesuatu yang tidak beres. Namun saya tidak mau berprasangka. Gelap baru saja datang ketika saya di tempat kediaman Sapardi. Rumahnya kelihatan sepi dan gelap. Saya ketuk-ketuk pintunya dengan sopan. Setelah diketuk-ketuk 3 kali, pintu terbuka. Di balik pintu muncullah Tuan Sapardi. Tanpa babibu, ia melepaskan kata-kata. Tuan, Tuhan bukan? Tunggu sebentar. Saya sedang keluar. Pintu segera ditutup. Saya tak perangah dan terpana, lalu balik badan dan pulang. 2 kali gagal tidak membuat saya menyerah dan kehilangan akal. Tanpa sematuan Subagus, saya mempersiapkan kesempatan ketiga. Untuk usaha ketiga ini, saya akan datang menjumpai Sapardi tanpa janji dan pemberitahuan terlebih dahulu. Saya akan memilih sebuah hari yang istimewa. Saya akan menjumpainya dengan cara yang jitu, yang akan membuatnya tidak bisa menghindari saya. Saya siapkan semua buku-buku kumpulan Sapardi yang saya punya untuk minta tanda tangan penyairnya. Saya siapkan pula bikisan sederhana sebagai tanda terima kasih karena saya sajak-sajaknya telah berhasil menjebloskan saya ke dunia kata-kata yang mengacak ruang dan waktu. Saya merasa siap mental untuk memenuhinya. Saya tidak tahu apakah dia juga siap mental. Dan saat itu pun tiba. Saya datang ke rumahnya malam hari. Saya ketuk-ketuk pintunya dengan lembut. Setelah saya ketuk-ketuk 3 kali, pintu terbuka. Di balik pintu muncullah Tuan Sapardi. Saya langsung menebaknya. Saya sedang berdoa sebentar. Dia tertawa tergelak-gelak dengan nada suara yang tak terlukiskan indahnya. Dia mempersilahkan saya masuk, lalu membimbing saya menuju halaman belakang, di mana terdapat sebuah kolam kecil yang jernih airnya. Kami duduk di tepi kolam, di mana terdapat kolam kecil yang jernih airnya. Kami bercermin pada kedua kolam. Melalui kedua kolam saya melihat dengan jelas sosok penyair hujan itu. Di dalam tubuhnya yang tampak ringkih terdapat daya yang lebih. Sapardi mengenakan sarung dan kaos oblong putih bertuliskan kurang atau lebih. Setiap rezeki perlu dirayakan dengan secangkir kopi. Keren sekali. Rupanya dia habis nonton film filosofi kopi. Dan ia menghidangkan kopi seraya berkata, Seno dan Subagus juga barusan ngopi-ngopi di sini. Kopi saya terima dengan takzim. Saya dan kopi tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang lebih haus. Kopi dan saya tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang lebih pahit. Saya buka tas gendong saya keluarkan sejumlah buku puisi. Sapardi untuk ditandatangani oleh penyairnya.
Setelah itu kami berfoto berdua. Sah, sempurna. Hari itu Sapardi genap berusia 75 tahun. Saya ambil sebuah bingkisan dari dalam tas. Saya ulurkan kepadanya sebuah botol besar berisikan bujang bercampur senja. Ia mengucapkan terima kasih. Ia tempelkan botol itu di telinganya. Ia berbinar-binar mendengarkan suara hujan dalam botol, hujan yang hangat dan jingga oleh senja. Ia bangkit berdiri, dikocok-kocokannya botol itu berulang kali. Tutup botol itu tiba-tiba terlepas dan menyemburlah air berwarna jingga. Menjemur tinggi ke udara, saya masih menatap takjub ketika melihat seorang air berwarna jingga sudah lenyap tak berbekas. Sapardi menepuk punggung saya. Lihat, katanya sambil jari tangannya menunjuk ke arah kolam. Saya lihat di atas kolam ada sekuntum bunga berwarna jingga. Saya tidak tahu apa namanya. Cahaya bulan memenuhi kolam membuat bunga jingga itu tampak kian menyala. Kami terdiam beberapa lama. Hening malam membekukan bahasa dengan suara pelan dan Sapardi berkata, "Yang fana adalah waktu, kita abadi."